Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. Still with me, Irma KS18 _ channel. Today I would like to explain about present perfect and perfect continuous tense. How to use it, what about the structure, talking more about that. But before that, I would like to remember you, if you like this video, please click like and don't forget to subscribe this video because I need your support, and then you can share this video to your social media. Are you ready to study right now? I will start it right now. Present perfect and present continuous. Untuk lebih mempermudah kalian memahami penjelasan kali ini, saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Present sebenarnya itu artinya adalah saat ini, kemudian perfect artinya adalah sempurna. Dan di sini present perfect continuous juga sama, present adanya artinya sekarang, perfect itu artinya sempurna, dan continuous artinya adalah sedang. Nah, untuk lebih menjelaskan lagi, present perfect itu bisa menunjukkan bahwa suatu tindakan sudah terjadi sekali atau berkali-kali sebelumnya. Atau juga membicarakan pengalaman atau perubahan yang sudah terjadi di masa lalu dan sekarang, perubahannya itu sekarang gitu. Berbeda dengan present perfect continuous, tidak jauh berbeda sebetulnya, yaitu menunjukkan perbuatan yang dimulai pada waktu dulu dan masih dilakukan sekarang, juga menyatakan perbuatan yang baru saja selesai ketika dibicarakan. Oke, untuk lebih mendalami tentang present perfect dan perfect continuous, kita juga harus mengetahui strukturnya. Present perfect yaitu subject, have or has, kemudian verb 3. Apa sih verb 3? Verb 3 itu pembentukan kata kerja yang tergantung dengan waktunya, penggunaannya, yaitu penggunaannya itu dibagi 3. Itu verb 1 yang disebut infinitive atau itu kata dasarnya, dan verb 2 atau past tense biasanya berada di tenses simple past. Kemudian ada verb 3. Nah, verb 3 ini kalau di tenses biasanya digunakan di perfect tense atau di passive voice, kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Nah, in the other hand, present perfect continuous, the structure is subject, have or has, plus been, plus verb ing. Jadi diingat kalau continuous pasti menggunakan verb ing. Kalau ada continuous pasti verb ing. Dan kemudian penggunaan have dan has di present perfect dan perfect continuous juga sama. Have or has, have digunakan untuk subject I, you, they, we. Penggunaan has digunakan oleh he, she, dan it. Contohnya di sini ada dalam kalimat positif, you have eaten rice many times. Kamu sudah makan nasi berulang-ulang kali. Untuk dibuat ke kalimat negatif, tinggal ditambahkan not di tengah setelah have. Jadi you have not eaten rice many times. Bila kita buat menjadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya, have diletakkan di awal, kemudian subjek, kemudian verb 3. Have you eaten rice many times? Kemudian kalau kita lihat di sini ada eaten. Eaten itu termasuk ke verb ke-3. Kata dasarnya atau verb 1-nya, infinitifnya adalah eat. Eat itu adalah irregular verb, maka verb 3-nya menjadi eaten. Nah, apa itu irregular verb? Irregular verb yaitu
kata kerja yang tidak beraturan. Dari verb 1, verb 2, dan verb 3, bunyinya, pronunciation atau fonetiknya atau juga huruf demi hurufnya akan berubah secara drastis. Dalam bahasa Inggris, kata kerjanya yang irregular verb itu wajib dihafal. Kalau yang irregular, kata kerjanya itu beraturan, jadi tinggal ditambahkan ed di belakang. Nanti kalian bisa searching di Google atau di buku grammar atau di kamus juga pasti kalian menemukan regular dan irregular. Kemudian seperti ini, kalau di past perfect continuous, maksudnya been adalah verb 3 dari apa? Ini adalah to be yang lampau. Dari mana? Dari kata dasar be, verb 1. Dan verb 2-nya adalah was or were, tergantung subjeknya ya. Kalau subjeknya orang, 3 tunggal menggunakan was. Tapi kalau plural, dan I juga pakai was. Tapi kalau misalnya subjeknya plural atau banyak, biasanya menggunakan were. Dan verb 3-nya past participle-nya adalah been. Maka kalau di present perfect continuous, subjek, have or has, kemudian been, baru verbnya verb ing. Jadi tidak verb 3, tapi verb ing, karena continuous sedang dilakukan pada waktu yang lalu. Nah, di sini juga sama ya, I, you, Dewi menggunakan have plus been plus verb ing. Kemudian kalau he, she, it menggunakan has plus been dan verb ing. Contohnya, Tom has been studying for 2 hours. Kita buat kalimat negatif. Tom has not been studying for 2 hours. Jadi not ini berada di tengah sebelum kata kerja maksudnya. Jadi has, setelah has pasti negasinya. Has not been studying for 2 hours. Kalau kita buat ke kalimat interrogatif, has diletakkan di depan sebelum subjek. Kemudian been studying for 2 hours. Ini for 2 hours merupakan adverb of time. Keterangan waktu yang bisa ditambahkan di present perfect continuous. Arti for ini bukan untuk, tapi selama, lama waktunya, berapa lama. Time signal dalam present perfect dan present perfect continuous yaitu suatu tindakan terjadi pada waktu yang tidak ditentukan sebelum waktu sekarang. Artinya tidak dapat menggunakan present perfect dengan waktu yang tidak spesifik, seperti jadi yang tidak spesifik, misalnya tidak menunjukkan waktu tepatnya pukul berapa, harinya hari apa, tanggalnya tanggal berapa, tidak menunjukkan seperti itu, tapi menunjukkan waktunya seperti ini. For artinya selama, kemudian since sejak, ever pernah, never tidak pernah, once satu kali, many time berkali-kali, several time beberapa kali, before sebelum, so far sejauh ini, already, dan yet. In the other hand, present perfect continuous menggunakan special time sama seperti present perfect juga ya, menggunakan since and for, menunjukkan kegiatan tersebut masih berlangsung sampai sekarang, atau the duration of an activity that began in the past and continues to the present. Jadi durasi kegiatan yang dilakukannya itu dimulai di lampau dan dapat dilanjutkan sampai sekarang. Oke, untuk contoh di present perfect yaitu seperti ini. I think I have met her once before. Saya pikir saya pernah bertemu dengannya sekali sebelumnya. Kalau kita buat ke kalimat negatif, jadi seperti ini. I think I have not met her once before. Saya belum pernah kalipun sebelumnya bertemu dengan dia. Kalau kita buat ke kalimat interrogatif atau kalimat tanya, have I met her once before? Sudahkah saya bertemu dengannya
Ini sekalipun misalnya seperti itu. Kemudian untuk time signal di present perfect continuous sama, ada so far, ada lately, ever since, all night, until now, recently, all morning, all day, all week, seperti itu. Untuk contohnya, she has been studying English so far. Dia sudah belajar bahasa Inggris selama ini, sejauh ini. Kalau kita buat ke kalimat negatif, he has not been studying English so far. Sudah tidak sedang belajar bahasa Inggris sejauh ini, gitu maksudnya. Kemudian, has she been studying English so far? Sudahkah dia sudah sedang belajar bahasa Inggris sejauh ini? Gitu. Biasanya present perfect itu banyak penggunanya sebetulnya. Kemudian ada juga sebagai change over time, ya. Berbicara tentang perubahan yang sudah terjadi selama periode waktu tertentu. Nah, ini contohnya seperti you have grown since that last time I saw you. Kamu sudah tumbuh saat terakhir kali saya melihatmu. Kemudian my English has really improved since I read that book. Bahasa Inggris saya sudah membaik sejak saya membaca buku itu. Seperti itu ya. Kemudian accomplishment atau pencapaian, ya. Untuk membuat daftar pencapaian dari seseorang. Contohnya, my daughter has learned how to walk. Anak saya sudah belajar bagaimana untuk berjalan. Jadi perubahannya, ada pencapaiannya. Dia udah jalan gitu. He has become a famous YouTuber. Dia sudah menjadi seorang YouTuber yang terkenal. Misalnya seperti itu juga bisa. Okay, next. It's time for exercises. Okay, siap-siap. Silahkan dicoba. Saya akan memberikan soal. Kalian bisa mempost dan menjawabnya. Apakah jawaban kalian sama dengan saya? Dan kita akan bahas. Sudah siap pensil dan kertasnya? Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Ada kalimat Dennis has arrived. Dennis telah tiba. Kita buat ke kalimat negatif dengan menambahkan kata still. Kira-kira bagaimana ya? Kalian bisa mempostnya jika waktunya kurang banyak. Sudah? Kalau sudah, jawabannya adalah kalau kita buat ke kalimat negatif, jadi Dennis hasn't still arrived atau Dennis has not still arrived. Gimana? Betul? Kemudian kita buat ke kalimat interrogatif menjadi has Dennis arrived? Seperti ini. Samakah jawabannya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu I have never been to Bali. Kira-kira bagaimana sih kalimat positif? Sebenarnya adalah kalau kita artikan negasi, ya. Saya belum pernah ke Bali. Kalau kita buat kebalikannya jadi kalimat positif, seperti apa? Kira-kira. Oke, jawabannya adalah dengan menggunakan adverb of time, 3 times. Itu jawabannya adalah I have been to Bali 3 times. Saya pernah ke Bali 3 kali. Oke, kalau kita buat ke kalimat interrogatif, have I been to Bali? Apakah saya pernah pergi ke Bali? Seperti itu. Jadi have-nya di depan. Jadi saya tambahkan still seperti ini dan adverb seperti ini. Ini adalah keterangan juga, ya. Adverb. Kemudian ini juga adverb. Still ini ditempatkan sebelum kata kerja. Jadi has not still arrived. Sama seperti already. Seperti never ini.
ever, never, penempatannya seperti ini, seperti still ini, Dennis hasn't still arrived, atau I have never been to Bali. Kemudian 3 time, adverb of time diletakkan biasanya di akhir. Okay, I think that's enough for today. Thanks for watching, and don't forget for likes, share, and subscribe this video, guys. Bye bye.